menikmati kekuatan, menikmati kesehatan, menikmati berbagai berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, karena apa yang Tuhan buat di dalam hidup kami terlalu luar biasa. Dan kami pada pagi hari ini kembali ada di pelataran-Mu untuk memuji, menyembah, dan menikmati hadirat-Mu. Sebab tidak ada yang lebih baik daripada satu hari di pelataran Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu pada pagi hari ini kami telah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup lewat puji-pujian yang kami sudah naikkan. Dan kami minta biarlah persembahan yang kami naikkan ini boleh menjadi berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan perkenanan-Mu itu Engkau tandai dengan menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu bagi kami Tuhan. Berkenan berbicara, menyatakan, menyingkapkan apa yang menjadi rahasia-rahasia kehendak-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa terkadang kami bisa salah langkah di dalam menjalani hidup ini, tetapi kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu memberitahu kami lewat kebenaran-kebenarannya yang menjadi keputusan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh tidak keliru di dalam melangkah menjalani hidup ini. Karena itu Bapa di sorga, pada pagi hari ini jam pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir, kami serahkan mutlak ada di dalam kendali Allah, sehingga pada hari ini Tuhan, pagi ini kami semua benar-benar memperoleh rema-rema, makna, kekuatan, bahkan makanan rohani yang dapat menyegarkan tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala bentuk siasat kerja iblis di dalam jam pemberitaan yang coba menghalaukan untuk kami tidak mengerti, kami minta kuasa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus ambil alih, sehingga benar-benar pemberitaan ini atas kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik, tema khotbah pada pagi hari ini adalah bagian yang kedua dari pembahasan kita mengenai penderitaan dari Getsemani sampai ke Golgota. Jadi sekali lagi, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah penderitaan dari Getsemani sampai ke Golgota. Dan pada minggu-minggu ini kita akan terus belajar tentang bagian-bagian ini, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan kita yang pertama pada minggu yang lalu, bahwa ada begitu banyak pelajaran-pelajaran rohani yang kita bisa temukan di dalam pembahasan kita mengenai penderitaan dari Getsemani sampai Golgota. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi bahwa ada 10 rute perjalanan Tuhan Yesus Kristus dari Getsemani sampai ke Golgota. Klik. Yang pertama yaitu penderitaan yang dialami di Taman Getsemani, dan pada pagi hari ini kita akan membahasnya secara khusus. Yang kedua, penderitaan saat penangkapan. Yang ketiga, penderitaan saat dibelenggu dan penyerahan kepada Pilatus. Yang keempat, penderitaan saat dia disesah dan dicambuk. Yang kelima, penderitaan saat dia dimahkotai dan diberi jubah ungu. Yang keenam, penderitaan saat dia pikul salib. Ketujuh, saat tangan dan kaki dipaku. Kedelapan, saat penyaliban. Kesembilan, saat ditinggalkan Bapa. Dan yang terakhir, saat dia menghembuskan nafas yang terakhir atau menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Saudara yang diberkati Tuhan,
Inilah 10 pembahasan yang akan kita pelajari dari rute perjalanan Yesus mulai dari Getsemani sampai ke Golgota. Hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai penderitaan yang pertama, yaitu penderitaan di Taman Getsemani. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini dari pelajaran di Taman Getsemani adalah pelajaran rohani dari penderitaan di Taman Getsemani. Ayat yang menjadi sorotan kita dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Itu ayat-ayat yang akan kita perhatikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang taman, sebenarnya orang berkonotasi dengan sebuah asumsi bahwa itu adalah tempat yang menyenangkan, tempat yang indah, tempat yang luar biasa, penuh dengan bunga-bunga dan segala macam hiasan-hiasan yang lain. Kenapa? Karena di taman orang biasa melepaskan kejenuhannya, di taman orang biasa melepaskan kegelisahannya atau rasa tidak enak yang dialami mungkin dalam perjalanan pekerjaan, dalam perjalanan rumah tangga. Orang seringkali pergi melepaskannya di taman. Tetapi saudara, Taman Getsemani tidak seperti yang dibayangkan atau yang kita pikirkan. Taman Getsemani bukan taman yang indah, bukan taman yang terdiri dari bunga-bunga, tetapi Taman Getsemani itu taman yang sebenarnya hanya berisi batu-batu, tempat di mana pemerasan anggur dan minyak zaitun dikerjakan di sana. Jadi itu benar-benar sebuah tempat yang bukan menarik, saudara. Ini tempat di mana pekerjaan dilakukan oleh orang-orang yang biasa memeras minyak zaitun, saudara. Ya, itulah Taman Getsemani. Dan karena itu waktu kita membaca di dalam ayat firman Tuhan bahwa waktu Yesus ada di Taman Getsemani, dia pun bukan sedang pergi menikmati rekreasi, dia bukan sedang refreshing, tetapi justru di Taman Getsemani lah awal penderitaan Yesus. Di Taman Getsemani lah penderitaan itu mulai. Di Taman Getsemani lah Yesus seperti anggur yang diperas, Yesus seperti zaitun yang diperas, tidak mengenakan. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah Taman Getsemani. Sekarang kita lihat bagaimana penderitaan yang dialami Yesus. Klik ayat 37 dan ayat yang ke-38. Matius 26 ayat yang ke-37 38. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Matius 26 ayat 37 dan 38. 1, 2, 3. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Perhatikan di ayat yang ke-37 dan 38 dari pembahasan kita ini. Dikatakan di ayat 37 kembali, di sana dikatakan bahwa dia merasa sedih dan gentar. Jadi waktu di Taman Getsemani, Yesus bukan rasa sukacita, Yesus bukan senang, tetapi justru di Taman Getsemani Yesus merasa sedih dan gentar, dikatakan. Lalu ayat 38 klik, dikatakan hatiku, saudaraku. Ayat 38 kembali, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu yang dialami Yesus ketika penderitaan dimulai, ketika penderitaan di Taman Getsemani itu start awal. Yesus mulai merasa hatinya sangat sedih dan gemetar serta mau mati rasanya. Saudara yang diberkati Tuhan,
Kalau Yesus saja waktu mengalami penderitaan dia seperti itu, apalagi kita manusia biasa. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah 100%, saudaraku, tetapi waktu dia datang ke dalam dunia ini dan dia mulai mengalami penderitaan, dikatakan hatinya sangat sedih, dia seperti mau mati rasanya. Kalau Tuhan Yesus saja seperti itu, manusia yang tiada dosa dia bisa merasakan hal yang serupa, apatah lagi saudara dan saya. Karena itu adalah sesuatu yang wajar, adalah sesuatu yang wajar jikalau kita dalam menghadapi masalah yang berat, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan hidup, lalu orang mengalami tekanan secara psikologis atau kejiwaannya seperti yang dialami oleh Yesus, mau mati rasanya, sedih. Itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar, sesuatu yang masuk akal. Itu bukan hal aneh yang kita bisa alami dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus merasa sedih, mau mati rasanya, itu tidak membuat Yesus lalu kemudian putus asa. Itu tidak membuat Yesus kemudian hilang pengharapan. Itu kemudian tidak membuat Yesus ambil langkah-langkah yang salah. Tidak. Seperti yang juga Rasul Paulus katakan di dalam ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jadi saudara, bukan hanya Tuhan Yesus, rasul-rasul pun mengalami hal yang sama. Bahkan Rasul Paulus dalam kesaksiannya dia berkata, kami juga ditindas, kami juga terjepit, tapi kami tidak habis akal. Sama seperti Yesus tadi di Taman Getsemani, dia pun mengalami yang namanya hati sedih, mau mati rasanya, tapi dia tidak putus asa. Dia kemudian tidak hilang akal, dia kemudian tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah. Itulah ciri anak-anak Tuhan, itulah ciri orang-orang Kristen sejati. Kalau kita anak Tuhan, orang Kristen sejati, bukan berarti kita tidak mengalami penderitaan. Penderitaan kita bisa alami, bahkan kita bisa sedih, bahkan kita bisa minta mau mati rasanya. Tetapi orang-orang yang mengalami penderitaan karena dia adalah anak Tuhan, karena dia adalah orang Kristen, mereka tidak akan putus asa, mereka tidak akan kehilangan akal, mereka tidak akan melangkah salah. Itulah yang Alkitab katakan. Saudara yang diberkati, lihat ayat ini, bagian ini, klik kembali. Ya, saya kasih kesimpulan sementara. Jadi suasana psikologis itu tidak membuat Yesus tidak berkenan kepada Bapa, sekalipun tekanan berat, sekalipun saudaraku masalahnya luar biasa. Kalau kita membaca bagian lain dikatakan bahwa peluhnya sampai keluar. Peluh itu adalah keringat yang bercampur darah, saudaraku. Itu keluar dari tubuh Yesus waktu dia ada di Taman Getsemani. Berarti penderitaan yang dialami itu memang penderitaan yang sangat. Tetapi saudara, Yesus tidak membuat penderitaan itu membuat hidupnya menjadi tidak berkenan kepada Bapa. Ada berapa banyak orang Kristen yang tidak sejati? Terlihat jelas waktu menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, hidupnya jadi kocar kacir, hidupnya jadi tidak berkenan kepada Allah, hidupnya jadi saudaraku menyeleweng, hidupnya tidak lagi sesuai kehendak Tuhan. Itu kalau orang Kristen yang mengalami suasana psikologis tapi dia Kristen tidak sejati, maka penderitaan buat hidupnya parah. Saya tadi bilang kocar kacir, tapi anak Tuhan sejati tidak demikian. Karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar dari Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani, apa saja yang terjadi dalam hidup Yesus. Klik. Saudara yang diberkati, yang pertama, penderitaan itu tidak membuat Yesus menolak kehendak Bapa. Ya, menderitanya sangat, mau mati rasanya, tapi dia tidak menolak kehendak Bapa. Saudara, lihat ayat ini, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin,
biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu kehendak Tuhan Yesus secara manusia. Tetapi kalimat ini penting, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Jadi saudara, secara jasmani, secara manusia, waktu hati sedih, waktu mau mati rasanya, Yesus mau keinginannya lepaskan cawan itu, lepaskan penderitaan itu. Tetapi dia katakan, jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Jadi saudara lihat, ternyata orang yang mengalami penderitaan, sekalipun mau mati rasanya, dia masih bisa ambil keputusan untuk tidak tunduk kepada keinginannya, tidak tunduk kepada kemauannya, tetapi tunduk kepada kehendak Bapa. Itu masih bisa. Ini pelajaran rohani yang kita tidak boleh lupakan. 2 kali, klik. Bukan 2 kali, 3 kali, tapi saya cuma kutip 2. Ya, klik. Matius 26 ayat 42 juga sama. Dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi kalau ini harus saya minum, ini memang penderitaannya, ini adalah kemauan Tuhan, ini tidak bisa terhindarkan, saya harus alami, maka jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus bilang, dia tunduk benar-benar kepada kehendak Bapa. Saya ulangi lagi, sekali lagi, saudaraku, ini yang kita harus miliki juga dalam hidup kekristenan kita. Apa artinya kita jadi orang Kristen, tapi waktu kita menghadapi penderitaan, kita tidak mau kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, kejiwaan kita, psikologis kita, sekali lagi, waktu tertekan itu cenderung membuat hati kita, membuat kita mengambil keputusan di luar daripada kehendak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus belajar dari cerita firman Allah ini. Harus kita lakukan apa yang Alkitab katakan. Karena memang sekalipun bergejolak keinginan-keinginan, keputusan-keputusan kita, tapi kita tidak boleh lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada di bawah kehendak Tuhan. Yang pertama dalam rencana Allah, yang kedua kehendak Tuhan yang adalah firman Tuhan, seperti yang kita sudah pelajari hari Kamis kemarin. Saudara yang diberkati Tuhan, klik. Nah, sekarang kita akan perhatikan bagaimana kehendak Tuhan itu kita ketahui, sehingga waktu kita mengalami penderitaan, waktu kita mengalami sengsara, waktu masalah itu begitu menekan kita dan secara kejiwaan psikologis kita tertekan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tahu ini kehendak Tuhan dan ini bukan kehendak Tuhan? Yang pertama, ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak selalu menyatakannya lewat tanda. Ada banyak orang terperangkap dengan tanda sehingga dia ambil keputusan yang salah. Saudara lihat waktu kita membaca Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46, kita tidak temukan Tuhan Allah atau Bapa di sorga kasih tanda kepada Tuhan Yesus bilang, ini cawan lu mesti minum. Tidak ada tanda. Yesus berdoa 3 kali, tapi tidak ada suara dari sorga, tidak ada tanda-tanda malaikat datang lalu kemudian berkata kepada Yesus, Yesus tidak bisa, lu mesti minum ini cawan. Tidak ada itu tanda-tanda sama sekali. Dia berdoa, tidak ada tanda yang muncul sama sekali, tapi dia memberikan keputusan yang tidak salah, sekalipun keputusan itu bertentangan dengan keinginannya, keputusan itu tidak selaras dengan kemauannya, tetapi dia tunduk kepada kehendak Allah. Karena itu ada banyak orang Kristen, saudara yang diberkati, pikir bahwa Tuhan selalu kasih tanda, selalu kasih tanda, selalu kasih tanda. Tidak, terkadang Tuhan membawa kita dalam penderitaan, dia tidak kasih tanda apa-apa. Saudaraku yang diberkati, doa seulang-ulang. Yesus doa 3 kali. Bapak sana omong, kan dia omong sama bapaknya, Bapak jikalau mungkin cawan ini lalu. Seharusnya kan ada suara dari sorga berkata, ya anakku, sama kayak waktu dia dibaptis, kepada mula aku berkenan, kan begitu toh. Tapi ini tidak ada. Dalam penderitaan yang sangat, Yesus berdoa,
tapi sama sekali tidak ada tanda. Klik, kita lihat ayat firman Tuhan. Misal contoh juga dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi itu menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Lalu kemudian ayat berikut 23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ini maksudnya begini, orang Yahudi itu tidak percaya dengan Kristus. Kenapa? Karena mereka ulang-ulang dalam Injil Matius kita temukan bahwa mereka minta tanda. Tuhan kasih tahu tandamu, tanda. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan memberitahukan tanda apapun kepada angkatan yang jahat ini. Jadi Tuhan memang tidak mau menunjukkan tandanya. Ada kalanya Tuhan menunjukkan tanda, tapi ada kala Tuhan tidak tunjukkan tanda. Kadang-kadang tanda itu, saudaraku, antara samar-samar, antara besar, itu kadang Tuhan buat. Tapi kadang-kadang sama sekali tidak ada tanda. Nah, itu yang kita harus pahami. Karena itu, saudara, ingat baik-baik, kehendak Tuhan itu tidak selalu memberikan tanda kepada kita, ya. Terkadang kehendak Tuhan itu sama sekali tidak ada tanda, tapi orang disuruh untuk mengambil keputusan. Orang disuruh untuk mengambil keputusan, menjadi percaya, tidak boleh menolak, harus lewati, harus alami. Itu yang kita sering alami dalam hidup ini. Klik. Yang kedua, bagaimana kehendak Tuhan itu kita bisa ketahui? Tidak selalu melalui hal-hal baik dan damai. Ada kalanya kita bilang kalau kehendak Tuhan itu kita berdoa, kita rasa damai, kita rasa enak, itu berarti kehendak Tuhan. Tidak selalu, saudaraku. Tidak selalu, kadang-kadang bisa, tapi kadang-kadang tidak. Jadi situasi tetap parah, tetap ada dalam penderitaan, tapi itu kehendak Tuhan. Cawan tidak berlalu, mesti minum, saudara yang diberkati. Tetapi itu kehendak Allah. Tidak ada sekali lagi hal-hal baik yang kelihatan pada waktu Yesus di Taman Getsemani. Tidak ada hal yang baik. Bahkan Alkitab berkata setelah dia berdoa tambah buruk. Karena di bagian terakhir ayat 46, Yesus berkata, bangun sudah murid-murid, karena sudah tiba saatnya anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa itu. Saudara yang diberkati, habis berdoa bukan damai, bukan selesai, bukan hal baik yang terjadi. Justru tandanya adalah Yudas Iskariot datang bersama dengan pasukan Romawi untuk menangkap Yesus. Tapi itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Karena itu, saudara, ingatlah baik-baik. Waktu kita mau tahu ini kehendak Allah atau bukan, jangan selalu patok dengan hal-hal baik. Karena terkadang Tuhan bisa saja mengerjakan kehendaknya dalam hidup kita tanpa menyatakan hal-hal baik buat saudara dan saya. Saya kutip beberapa ayat. Klik. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 24. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Jadi Yesus yang naik duluan, bukan murid-murid yang naik duluan. Dan yang saudaraku punya inisiatif untuk bawa murid-murid juga Yesus, bukan murid-murid yang usul bilang, Yesus kita pergi ke seberang karena di seberang ada jiwa-jiwa. Tidak ada. Yesus sendiri yang ajak murid-murid naik ke atas perahu lalu ikut Yesus. Tetapi Alkitab berkata, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya saudara, Yesus yang ajak, Yesus yang naik perahu, Yesus ada di atas perahu, tetapi Alkitab berkata sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Saudara lihat. Tetapi apakah ini lalu kemudian murid berkata, berarti ini bukan kehendak Tuhan kita pergi ke seberang, mari kita dayung perahu kembali? Tidak bisa, karena Yesus yang bilang, Yesus yang suruh, Yesus yang mulai inisiatif. Bagaimana Anda bilang itu bukan kemauan Tuhan? Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan, murid-murid tidak bisa bikin apa-apa sekalipun gelombang itu menghantam mereka. Ini atas kehendak Allah. Jadi terkadang hal-hal buruk itu terjadi dalam kehendak Tuhan. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu juga terjadi dalam kehendak Allah.
penderitaan yang kita alami dalam hidup kekristenan tidak selalu, saudaraku, adalah bukan kehendak Tuhan. Kadang-kadang itu adalah kehendak Allah. Bahkan Yesus mengizinkan hal-hal yang seperti ini. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau ulang, kalau dari kacamata kita kan Yesus yang suruh, Yesus yang ada di perahu, kenapa Muskas datang gelombang lagi ya? Itu kan sesuatu yang di luar daripada jangkauan kita. Seharusnya tidak. Gelombang lagi bab tua tidur lagi ya, tidur saudaraku. Ini berarti murid-murid bisa saja berkata, berarti perjalanan kita ini Tuhan tidak mau, makanya ada sesuatu yang terjadi. Tidak bisa, kok Yesus yang ada di atasnya kan, saudaraku. Lanjut berikut. Keluaran 14 juga sama, ayat 1 sampai ayat 14, tapi saya baca sampai ayat 4 saja, saudara lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Jadi Tuhan yang berfirman. Apa? Lanjut. Katakanlah kepada orang-orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sebon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi Tuhan yang suruh mereka berkemah di tepi laut. Tetapi kemudian ayat 3, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Jadi Tuhan ini seolah-olah bikin Israel jadi permainan. Mereka sudah keluar, tapi Tuhan bilang kembali, jangan lewat situ, lewat sini, dan kamu berkemah di tepi laut Teberau. Nah, waktu berkemah di tepi laut Teberau, Tuhan juga kemudian bertindak kepada Firaun. Tuhan berkata kepada Firaun, Tuhan seolah-olah membuat Firaun kemudian mulai murka, marah, sehingga Firaun kemudian mengeluarkan statement, oh bangsa Israel sudah tersesat di padang gurun, mereka sudah dikurung katanya. Lalu ayat 4, akhirnya aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Firaun. Jadi Tuhan yang suruh kejar ini orang-orang, Tuhan yang suruh pergi di tepi laut Teberau, tapi Tuhan juga yang suruh orang Firaun, saudaraku, pasukan Firaun pergi kejar. Ini kan tidak masuk akal. Seharusnya Tuhan yang suruh berkemah, Tuhan yang suruh di tepi laut, berarti Tuhan jangan suruh dong orang-orang Firaun itu bersama dengan pasukannya datang. Kan kalau mereka datang, kami kelabakan, mau lari kemana, kami dikepung, saudara. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, dan itu kehendak Allah. Kita tidak bisa bilang itu bukan kehendak Tuhan, saudara yang diberkati. Jadi memang kadang-kadang Tuhan ini susah diterjemahkan, saudara. Tidak selalu hal-hal baik itu selalu kehendak Tuhan, tidak selalu. Terkadang hal-hal buruk, penderitaan itu juga Tuhan mau, Tuhan yang buat ya. Ini skenario, saya pakai kalimat itu, skenarionya Tuhan, kita tidak bisa tolak, saudara yang diberkati Tuhan. Mungkin sebagian kita berpikir, Tuhan, kan Engkau yang tempatkan saya di sini, kenapa kok saya tidak baik-baik saja ya? Kok justru saya mengalami hal yang tidak mengenakan? Oh, itu Tuhan yang bikin tuh, saudara. Tuhan itu memang melakukan hal-hal yang terkadang orang sukar mencermatinya. Tapi saya ulangi lagi, itu kehendak Allah. Makanya kita jangan selalu berpikir bahwa semua penderitaan itu bukan kehendak Tuhan. Tidak, saudara. Semua penderitaan itu bukan kehendak Tuhan. Tidak, terkadang Tuhan izinkan membawa kita masuk ke dalam penderitaan-penderitaan yang adalah Tuhan yang buat, Tuhan yang izinkan, Tuhan yang lakukan itu. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel di dalam kisah ini, dan juga oleh murid-murid waktu mereka menyeberang menuju ke Gerasa yang kita baca tadi dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Karena itu saudara, yang ketiga, klik, bagaimana kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Ini yang paling penting. Patokannya adalah firman Tuhan, bukan keinginan kita, bukan tanda-tanda, bukan. Patokannya itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak kasih tanda tetapi ada firman, saudaraku, jelas kenapa Yesus mau tetap minum cawan, karena ada firman yang mengatakan bahwa misalnya dalam suratan Filipi, saudaraku, itu kan jelas Yesus itu datang memang merendahkan diri dan harus taat sampai mati di atas kayu salib,
Ya, Yesus sendiri tahu bahwa kedatangannya adalah untuk menebus dosa manusia. Dia sudah tahu. Jadi sekalipun dalam keinginannya dia tidak mau, tetapi firman Allah sudah jelas. Nubuatan-nubuatan sejak Yesaya, Yeremia sudah ada semua. Karena itu firman Allah jelas. Sekalipun tidak ada suara Bapa, sekalipun tidak ada tanda-tanda, sekalipun malaikat tidak turun omong, tapi firman Tuhan sudah jelas, tidak bisa tolak kehendak Bapa. Amin. Ya, karena itu hari ini saudara belajarlah. Kadang-kadang Tuhan buat kita pun hati, saudaraku, menghadapi situasi kita tetap ada dalam penderitaan, tapi firman Tuhan sudah izinkan kita alami itu. Ya. Terkadang kita sudah doa berulang-ulang kali, tapi Tuhan tidak jawab-jawab. Tidak ada tanda, tidak ada suara. Tapi jangan lupa, firman Allah itu jadi patokannya. Firman Tuhan itu menjadi dasarnya. Firman Tuhan itu menjadi landasan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, bahkan tanda-tanda itu terkadang bisa dari setan. Ingat baik-baik. Ada kalanya tanda-tanda itu bukan datang dari Tuhan. Makanya patokan yang paling jelas itu adalah firman Tuhan. Ya. Saya kutip beberapa ayat. Klik. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu firman Allah. Jadi kenapa firman Allah kita jadikan standar? Firman Allah kita jadikan patokan? Karena Alkitab bilang kan, yang sanggup membedakan pertimbangan, pikiran hati kita, kehendak kita, kemauan kita, itu hanya firman. Yang bisa mengatakan kehendak kita betul, selaras dengan firman, atau kehendak kita salah, tidak sesuai dengan firman, itu hanya Alkitab, firman Allah. Ya. Makanya tadi saya ulangkan contoh-contoh. Kalau dari segi kacamata Israel kan, Tuhan ini aneh-aneh. Suruh kita saudara keluar dari Mesir, kita suruh ikut jalan betul, dia suruh kembali berkemah di pihak Herod, sampai di situ dia kasih bangkit tentara bersama dengan Firaun supaya bangkit kejar itu orang-orang Mesir. Ini kan aneh-aneh, saudara. Tetapi itulah kemauan Tuhan, itulah kedaulatan Allah, dan kita tidak bisa ganggu gugat. Saudara yang diberkati Tuhan, corona ini kita doa semua sudah, puasa sudah, apalagi yang belum, saudara. Vaksin sudah, tapi saudara lihat, sekarang yang muncul sudah 5 varian. 5 varian. Saya ingat cuman B117, N439K, terus P11, dan 2-nya saya lupa. Saudaraku, varian yang baru lagi muncul. Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Saudaraku, bukan. Tapi saya ulangi, ini kehendak Tuhan. Tuhan sama seperti membawa kita seperti bangsa Israel. Ya saudara, semua keluar, tarik ulang datang lagi. Semua lepas, tarik ulang datang lagi. Semua selesai, tarik ulang datang lagi. Vaksin satu muncul bagus, yang kedua muncul lebih bagus lagi, tapi dong bilang terkandung minyak babi di dalamnya, maka haram. Ya saudara, ini kan aneh-aneh, ya. Tapi sekali lagi semua kehendak Tuhan. Semua ada dalam kehendak Allah. Sekalipun kita lihat dari kacamata kita, kita tidak bisa terima. Ya. Dari keinginan kita, kita mau enak-enakan, kita mau semuanya berjalan kembali lebih baik. Semua kita berkeinginan yang sama. Tetapi sekali lagi, terkadang Tuhan memang membawa kita ke area begitu. Tuhan membawa kita kepada situasi yang demikian. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu firman Allah harus menjadi patokan kita. Standarnya adalah kebenaran. Klik 1 Petrus 3 ayat 7. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah. Lebih baik kita menderita, dikatakan, ya. Kalau itu Tuhan kehendaki, kalau itu adalah bagian dari kemauan Tuhan, tidak apa-apa menderita. Saudaraku, lanjut ayat 19. Menderita karena kehendak Allah. Saya cuma kutip itu ayat, ya.
Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Jadi ada penderitaan versi kehendak Allah, ada penderitaan yang merupakan kehendak Tuhan. Dan kalau itu adalah kehendak Allah, maka kita tidak bisa menolak. Karena itu adalah kehendak Allah, maka kita harus menyerahkan jiwa kita. Saudaraku, kita harus melakukannya, kita harus melewatinya sekalipun tidak mengenakan. Sama seperti yang Yesus alami di Getsemani. Saudara, Yesus sudah doa 3 kali, tidak ada tanda-tanda, tidak ada kelihatan baik, semuanya tambah kabur. Ya, tapi persoalannya itu kehendak Allah. Jadi mau tidak mau harus lewati. Itu adalah bagian daripada ketetapan Tuhan, firman Allah. Makanya dalam kitab Yesaya berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan segala sesuatu. Maksudnya apa? Bahwa semua yang diucapkan oleh firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Wahyu, semua akan terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi, semua akan terjadi. Dan kalau kita baca Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak hanya hal-hal baik, tidak ada hanya hal menyenangkan, tidak hanya berkat, tidak hanya mujizat, tapi juga banyak sekali hal-hal yang menderita, sengsara, tidak mengenakan. Itu juga ada dalam Alkitab. Dan kalau firman Allah berkata semuanya itu harus terjadi, maka tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan. Tidak ada. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada yang bisa batalkan. Kita mau doa jungkir balik kayak apapun, pasti akan terjadi. Tapi itu bukan berarti lalu kita tidak berdoa. Saudara, kita boleh berdoa, tapi sekali lagi kita harus selaraskan kehendak kita, keinginan kita tunduk kepada kehendak Bapa. Itu tidak boleh kita lupakan. Jadi saya ulangi lagi, patokan yang tepat adalah firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya kita sedang menghadapi kesulitan, penderitaan, cek, oh ini penderitaan karena apa? Saya doa Tuhan tidak kasih tanda. Saya doa tetap saja gelisah terus. Bahkan jawaban yang datang ini tambah parah. Saudaraku yang diberkati, tetap ingat bahwa terkadang hal-hal itu bukan selalu bukan kehendak Allah, tapi bisa saja itu adalah kehendak Tuhan. Klik. Yang kedua, pelajaran rohani yang kedua yang kita dapati dari Taman Getsemani, penderitaan tidak membuat Yesus tidak jadi berkat. Sekalipun Yesus sedang menderita, tapi itu tidak membuat dia kemudian tidak jadi berkat, tidak bersaksi, tidak melayani. Tidak. Yesus tetap sekalipun itu menderita, dia jadi berkat. Saya tunjukkan ayat yang kita dapat lihat. Matius 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Kalau kita lagi dalam masalah, orang cuek dengan kita, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya rasa kita juga akan cuek dengan orang. Itu kalau kemanusiaan kita. Tapi Yesus tidak loh. Dia katakan, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, dia sadarkan Petrus bersama murid-murid yang lain, kamu jangan tidur dong. Sekalipun memang saya yang lagi menderita nih, kamu tidak rasakan penderitaan saya. Ini saya sudah pakai bahasa yang dapat kita mengerti secara cerita. Saudara, kamu tidak alami cawan yang saya mau minum, tapi tolong dong jangan tidur. Doa, doa, doa. Kenapa Yesus omong begitu? Lanjut ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Yesus masih sempat ingatkan kepada murid-murid, dia masih bersaksi kepada murid-murid, dia masih bangunkan murid-murid, dia masih mengajak murid-murid untuk memperhatikan kerohanian mereka supaya tidak tertidur, supaya tidak menuruti daging. Padahal Yesus sendiri ada dalam tekanan, Yesus sendiri ada dalam penderitaan, Yesus sendiri mengalami masalah. Itulah orang Kristen. Kristen sejati harus meneladani Kristus. Kita tidak bisa lepas dari penderitaan, kita tidak bisa lepas dari kesulitan hidup, tapi hidup mesti tetap jadi berkat. Kita tetap harus menjadi orang-orang yang memberikan kata-kata penguatan.
kita harus tetap memberikan motivasi, dorongan, pengajaran kepada orang lain sekalipun kita sendiri sedang mengalami penderitaan. Itu Alkitabiah. Saya kutip beberapa contoh. Klik 1 Petrus 3 ayat 9, dikatakan begini, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Saya sudah pernah menyampaikan kepada kita bahwa waktu Petrus tulis surat ini, itu ngeri sekali penderitaan yang dialami oleh orang-orang gereja mula-mula pada waktu itu. Penderitaan yang mereka alami itu tidak separah yang kita alami sekarang, karena kekaisaran Romawi pada waktu itu tuh turun, itu tidak ada yang baik. Nero jahat, Caligula jahat, saudara. Siapa lagi? Pokoknya kaisar-kaisar itu semuanya jahat. Jahatnya terhadap orang Kristen, bukan terhadap orang di luar Kristen. Pokoknya mereka kalau tahu ada orang Kristen itu mereka perlakukan semena-mena. Bahkan mereka pernah, saudaraku, oles ini orang Kristen dengan aspal, saudaraku. Lalu kemudian mereka pajang di sekeliling kota. Mereka bakar menjadi obor untuk, saudaraku, menerangi kota Romawi pada waktu itu. Mereka terlalu bengis. Tapi di tengah-tengah penderitaan yang seperti itu, Petrus menulis surat kepada gereja orang-orang Kristen awal pada waktu itu. Dia bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas caci maki dengan caci maki, tetapi hendaknya kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Wah, waktu sedang mengalami penindasan yang begitu rupa, tapi disuruh supaya tidak balas, harus memberkati. Ini adalah keteladanan yang Yesus berikan. Makanya ayat yang kita baca minggu lalu, di sana dikatakan bahwa penderitaan itu adalah meneladani jejak-jejak Yesus, teladan Yesus. Karena itu pada waktu orang Kristen mula-mula menderita, mereka disuruh untuk, saudaraku, tetap menjadi berkat, tetap mendoakan kaisar Romawi yang kejam itu, tetap tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Padahal kekristenan ditindas begitu rupa. Saudara yang diberkati Tuhan, kita, saya ulangi lagi, tidak mengalami seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Adakah kita tetap terus menjadi berkat meskipun kita seringkali mengalami berbagai bentuk penderitaan? Karena ingat, panggilan kita itu jadi berkat. Penderitaan tidak boleh membatalkan kita untuk, saudaraku, akhirnya tidak jadi berkat. Penderitaan tidak boleh membuat kita akhirnya stop menjadi berkat. Penderitaan tidak boleh membuat kita akhirnya stop melayani Tuhan. Penderitaan tidak boleh membuat kita akhirnya menyerah, sudahlah. Ya, tidak ada. Yesus, dia terus mengerjakan, terus menjadi berkat. Bahkan sampai puncaknya di atas kayu salib pun dia masih berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Puncaknya pada waktu dia sudah mau mati di atas kayu salib pun dia tetap menjadi berkat. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu hari ini kita belajar dari penderitaan di Taman Getsemani. Sekalipun, saya ulang, kita ini terkadang di rumah tidak ada beras, di rumah tidak ada uang, tapi kita harus kuatkan orang-orang yang berkekurangan. Ya, kita harus kasih semangat buat mereka. Ya, memang hidup sekarang sulit, tapi Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih dahsyat. Kita kasih kekuatan, padahal kita sendiri sedang mengalami penderitaan. Kita sendiri mungkin doa-doa, Tuhan belum berkati, belum jawab kita, tapi kita tetap disuruh jadi berkat. Menjadi berkat itu bukan kalau kita sudah mengalami sesuatu, belum. Bahkan kita ada dalam kesulitan, kesengsaraan pun kita disuruh untuk menjadi berkat. Itulah ajaran kekristenan. Klik. Lihat Paulus 2 Korintus 1 ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Wih, saya yang menderita, tapi itu bagi orang lain penghiburan dan keselamatan. Jadi Paulus, saudara lihat, sekalipun dia menderita, dia tidak lupakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia tidak pernah lupa. Di penjara juga dia tetap ingat pelayanan, ya saudara.
Tidak makan juga dia ingat pelayanan. Jalan kaki pun dia ingat pelayanan. Dipukul juga dia tetap ingat pelayanan. Dia tidak pernah move on dari pelayanan. Tidak pernah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia tidak pernah. Sekalipun penderitaan tidak habis-habis. Susah kita dapat ayat yang mengatakan di dalam perjanjian baru secara khusus tulisan-tulisan Rasul Paulus bahwa Paulus pernah lolos dari penderitaan. Itu hanya 1-2 kali. Lebih banyak dia menderita, lebih banyak. Saudara, dia juga pernah bilang begini, klik 2 Timotius 2 ayat 9 kepada Timotius, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Gara-gara bersaksi, gara-gara omong firman, gara-gara Injil, Paulus bilang aku menderita. Dia bilang sama Timotius. Jadi seolah-olah dia pun ajak Timotius, ayo kita sama-sama menderita. Kita bersaksi memang kita tidak jadi tambah lebih baik, bersaksi justru tambah menderita. Itu. Tetapi memang Paulus sadar bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan, sekalipun di tengah-tengah kesulitan hidup. Ya. Klik 3. Apa pelajaran rohani yang ketiga? Yang ketiga, penderitaan itu tidak membuat Yesus putus asa dan takut. Penderitaan itu tidak membuat Yesus putus asa dan takut. Sekalipun mau mati rasanya, tadi Alkitab bilang. Tapi itu kemudian tidak membuat dia putus asa dan takut. Dia tetap minum cawan itu, bahkan dia siap, dia berani menghadapi penderitaan itu. Klik ayat ini, Matius 26 ayat 44. Dan ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga untuk 3 kalinya. Jadi dia supi berdoa pertama tidak jawab, doa kedua tidak jawab, doa ketiga tidak jawab juga. Apa lalu putus asa? Apa lalu mundur? Tidak. Lihat ayat 46. Klik. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudaraku, doa pertama tidak jawab, doa tidak ada jawaban, tidak ada tanda, 3 juga sama. Saudara, tetap harus minum cawan, tidak ada kata lain. Ayat 46 bilang, bangun sudah, kita pergi, karena dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Berani dia, tidak putus asa. Kan doanya intinya ini, ayat 46, supaya jangan jadi pergi. Doanya intinya adalah supaya jangan jadi disalibkan. Doanya intinya adalah supaya Yudas kena ceke mati. Memang tentara-tentara Romawi bila perlu Tuhan hempaskan dengan angin supaya berangkat semua, tapi tidak. Justru dikatakan yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara yang diberkati Tuhan, justru penderitaan semakin dekat. Dia tidak putus asa. Ada berapa banyak kali orang Kristen menghadapi penderitaan, putus asa, takut, lari dari kenyataan. Itu Kristen tidak sejati. Kristen sejati itu maju. Sekalipun saudara yang diberkati, kita sudah doa, sudah minta pertolongan Tuhan, sudah puasa, sudah semua, tapi tidak ada tanda-tanda, tidak ada jawaban, yang ada terus tidak menyenangkan. Harus tetap maju. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat Paulus juga pernah mengalami hal yang sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dia juga sama, doa 3 kali. Tuhan, kalau boleh ini duri dalam daging ini Tuhan cabut. Sudah. Doa pertama sama, doa kedua sama, doa ketiga sama. Lalu apa yang Tuhan jawab? Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ada banyak orang doa 1 kali tidak sembuh, doa 2 kali tidak sembuh, doa 3 kali tidak sembuh, doa 4 kali tidak sembuh, 5 kali lari pi dukun, 6 kali lari pi lain. Itu orang Kristen yang tidak paham soal penderitaan. Kadang-kadang Tuhan tidak bilang ya, tapi kadang-kadang Tuhan bilang cukup, cukup. Lu terlalu banyak dapat kasih karunia, dan untuk ini kali beta stop, tahan itu kasih karunia. Itu Tuhan ngomong.
Saudara yang diberkati, untuk Paulus rasul sehebat ini saja Tuhan bilang cukup, apalagi kita rasul yang dipakai Tuhan. Mau bangkitkan orang mati, mau sembuhkan orang sakit, semua Paulus lakukan. Tapi untuk dia pun diri sendiri Tuhan bilang cukup. Saudara yang diberkati, Tuhan bilang kau dalam kesengsaraan, kau dalam kelemahan, tetap. Saudara, tapi tidak ada ayat mengatakan bahwa Paulus kemudian putus asa. Paulus kemudian berkata, cukup Tuhan, saya tidak melayani lagi. Kau doa Tuhan tidak jawab. Tidak ada kata lagi yang mengatakan bahwa Tuhan sudah cukuplah, saya berhenti, saya stop, lebih baik saya jadi ahli Taurat ulang. Ini jadi orang Kristen macam apa ini? Ya, justru bukan tambah enak, bukan justru tambah menyenang, yang ada repot, susah, menderita, sengsara. Tidak ada kata-kata itu. Paulus hanya jawab begini, ayat yang ke-10, klik. Karena itu aku senang. Oh, Paulus bilang, saya senang, rela di dalam kelemahan. Sekalipun Tuhan bilang cukup, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak kasih tanda, menderita terus. Tapi Tuhan, aku senang, aku rela, aku mau. Meskipun di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara yang diberkati, karena itu hari ini jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu kebenaran. Ya, doa di satu hamba Tuhan tidak jawab, di satu hamba Tuhan satu lagi tidak jawab, satu lagi. Hai, Tuhan kadang-kadang bilang cukup, malu. Saudaraku yang diberkati, kadang-kadang kita ini memang kepala batu. Kita mau memang karena kedagingan kita maunya enak, kedagingan kita maunya, saudaraku, ada selalu yang baik-baik, kedagingan kita maunya mujizat, itu kedagingan kita. Padahal terkadang Tuhan tidak begitu, saudara yang diberkati Tuhan. Terkadang Tuhan bilang cukup, karena sudah terlalu banyak mujizat yang kau alami. Untuk kali ini cukup. Saudaraku, Lazarus pernah mati dan bangkit, tapi tidak ada cerita di dalam Alkitab Lazarus mati lalu kemudian bangkit yang kedua kali, dua kali. Tidak ada, cuma satu kali itu mujizat terjadi, tidak dobel-dobel. Saudaraku, iya kan? Kalau Lazarus pernah mati dan dibangkitkan satu kali, seandainya saudaraku dia mati lagi, kan dia bisa bilang, kan Tuhan, Marta dan Maria bisa bilang kan, Tuhan lu dulu pernah kesbangkit dia, coba ulang kesbangkitlah dia. Tidak, cuma satu kali. Hizkia pernah Tuhan tambahkan umur 15 tahun, tapi cuma satu kali, tidak dobel-dobel. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami mujizat itu, saudaraku yang diberkati, tidak terus menerus, tetapi ada batasnya. Ada kemauan Tuhan. Kalau kita alami mujizat terus, kapan kita menderitanya? Nah, kalau kita tidak pernah mengalami penderitaan, berarti kita bukan Kristen dong. Karena orang Kristen itu identik dengan penderitaan. Itu panggilan kita. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam penderitaan. Saudaraku, tidak selalu enak-enak saja. Sebab kalau enak-enak saja, berarti kita bukan jadi orang Kristen dong. Saudara, berapa banyak kali Tuhan tolong kita. Karena itu ada kalanya kita harus dengar kata Tuhan, cukup, cukup, cukup. Saya beberapa hari yang lalu, saudaraku, kurang lebih mungkin sekitar 2 bulan apa 3 bulan, berdoa khusus buat seorang yang mau naik jabatan menjadi perwira. Saudara, dia mau ikuti sekolah lagi dan naik pangkat, dan minta doa. Saudara, kami doakan, dan luar biasa Tuhan bikin perkara. Dia pun ijazah yang sebenarnya sudah bisa, Tuhan bikin bisa. Saudara, padahal dia sudah digugurkan, tiba-tiba di telepon panitia bilang, ibu masuk. Woi, masuk. Saudara, ya pikir su titik terang ini, su bagus. Ya saudara, waktu ujian pertama, apa dia pun istilah, dia nomor ranking 4 dari sekian ratusan siswa. Saudara, wih, Pak Pendeta terima kasih, Tuhan tambah buktikan bahwa Tuhan menyertai. Wih, naik terus, naik, saudara. Sekarang tinggal yang terakhir, ujian yang terakhir itu, saudara, bikin makalah
tetapi tidak boleh bawa apa contekan, tidak boleh bawa ini konsep. Pokoknya itu semua sudah di otak, dan hanya dalam waktu beberapa kurang lebih 30 menit apa 1 jam, saya lupa, harus menyelesaikan 10 lembar kertas HVS. Kita doa, dan dia bilang, Bapak, dia kasih kesaksian, Bapak waktu betulis tuh mengalir, luar biasa. Dan waktu pengumuman dia nomor 4 lagi, saudara. Sekarang tinggal titik terakhir, tunggu kuota yang diberikan oleh Mabes Polri. Berapa untuk Nusa Tenggara Timur, untuk Poluan, saudara. Kuota yang datang hanya 2 orang, saudara. Lalu apakah mereka telepon saya, lalu bilang, Pak Pendeta, ternyata yang dibutuhkan 2 orang, istri saya nomor 4 tidak masuk, saudara. Saya bilang, itu kehendak Tuhan. Kita sudah doa, Tuhan sudah buka jalan banyak, tapi endingnya Tuhan bilang belum. Mau bilang apa, saudara? Apakah kita lalu berkata, oh doa kurang, penyerahan kurang? Kita lupa berapa banyak hal yang Tuhan buat mujizatnya. Ijazah tidak bisa, saudara. Ya, karena katanya akreditasnya belum keluar, dia sudah tamat duluan. Ya, ijazah tidak bisa. Tapi kemudian bagian administrasi telepon, oke, lolos, ranking 4, saudara. Tapi begitu kuota turun, 2 yang diperlukan. Mau bilang apa? Kadang-kadang Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kadang-kadang kita susah mendengar kata itu. Kadang-kadang kita susah untuk terima kata-kata itu. Tapi kita harus belajar dari Rasul Paulus. Kita harus belajar dari Yesus yang juga mengalami hal yang sama, saudara. Waktu dia dalam tekanan, sama sekali justru Tuhan bilang maju terus. Yang menyerahkan sudah dekat, bukan jauh, sudah dekat, tambah dekat. Dan betul, sana lama Yudas muncul, Yudas maju dan cium, dan terakhir selesai. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah hidup kekristenan. Karena itu kita sungguh-sungguh di minggu-minggu sengsara ini, semakin kita memaknai tentang arti pengiringan kita bersama dengan Kristus, kita harus semakin mengerti arti pengiringan kita. Sebab terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal sedemikian untuk sekali lagi mengatakan bahwa itu kehendakku, itu kemauanku, dan kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa berkata tidak. Kita harus menikmatinya. Kita harus senang. Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh berkata Tuhan tidak sayang. Tidak. Kita harus tetap melewatinya seperti yang Tuhan kehendaki. Klik. Kesimpulan buat kita hari ini. Mungkin sekarang kita berada di Getsemani. Saya ulang, Getsemani bukan taman yang enak, di mana suasana hati kita lagi sedih, mau mati rasanya. Ya. Tetapi ingat, situasi psikologis ini tidak boleh membuat kita menolak kehendak Allah. Tidak boleh membuat kita akhirnya menuruti keinginan kita. Tidak boleh membuat kita akhirnya tidak jadi berkat. Kita putus asa, kita takut, kita lari dari kenyataan. Tidak boleh. Sehingga semua itu membuat kerohanian kita mandek. Tetapi biarlah lewat keteladanan Tuhan Yesus ini semakin memberikan kita pengertian yang lebih baik tentang arti mengiring Tuhan, supaya kita dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan secara psikologis sekalipun, kita tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku menyembah-Mu dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Allah kami yang berkasa, Allah kami yang luar biasa.
Amin, amin, amin Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadi, hampiri tata kasih karunia, karuniamu Bapa, kekuatanku, amin, kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku menyembah-Mu, haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Yesusku, Yesusku, tak kasih, amin, karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan, oh, hanya dalam, katakan Yesusku, hanya Kaulah ku yakin Kau hadir di sini, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi, kami yakin Tuhan hadir dan memberikan kekuatan, kuasa, kemenangan buat kami. Amin, amin, amin. Ini doa kami, ini keyakinan kami. Nyatakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas, ku yakin. Saya mengundang Pak Vencer Lasi ada depan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Jadi di sini, Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam manapun, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur